Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Revirandra Saputri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian lingkungan pendidikan. Baik, agar tidak memperpanjang waktu, saya akan menjelaskan apa itu pengertian lingkungan pendidikan. Berdasarkan yang di PPT tertulis, lingkungan pendidikan adalah suatu unsur dalam pendidikan berupa tempat, keadaan, alat, peristiwa, orang, benda yang berhubungan dengan pendidikan dan menunjang proses belajar mengajar hingga terwujudnya tujuan pendidikan. Jadi, lingkungan pendidikan sebagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan. Lingkungan pendidikan sebagai berbagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan sebagai dari lingkungan sosial. Selanjutnya ada lingkungan pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu lingkungan keluarga. Nah, sebelumnya lingkungan keluarga adalah lingkungan yang paling pertama kali setiap manusia jumpa sebelum lingkungan lainnya. Kenapa? Karena sebelum misalnya kayak anak bayi belum tahu apa-apa. Terus pasti dari keluarga terlebih dahulu yang mengajarkan untuk anak tersebut ngomong. Maka lingkungan keluarga itu adalah suatu lingkungan yang utama bagi pendidikan anak-anak. Adapun pendidikan keluarga dibagi menjadi 2, yaitu pendidikan prenatal atau pendidikan dalam kandungan. Yang kedua, pendidikan postnatal atau pendidikan setelah lahir. Keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua bersifat informal yang pertama dan utama dialami oleh anak, serta lembaga pendidikan yang bersifat kodrati. Orang tua bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Lingkungan pendidikan keluarga berfungsi sebagai pengalaman pertama masa kanak-kanak. Maksudnya yang saya bilang tadi bahwa pertama setiap manusia yang memiliki lingkungan pendidikan itu lingkungan pendidikan keluarga. Nah, yang kedua, menjalani kehidupan emosional anak. Jadi kita mengajar anak itu pasti anak itu memiliki sifat emosi. Kadang anak kita kasih tahu tidak mau, terus kadang juga anaknya bosan belajar, terus anaknya nggak mau belajar, terus anaknya mau main aja. Itu bagaimana caranya keluarga untuk sabar atau menghadapi emosi anak. Yang ketiga, menanamkan dasar pendidikan moral. Sebagai di dalam lingkungan pendidikan keluarga, wajib kita harus menanamkan dasar pendidikan moral kepada anak. Kenapa? Karena agar di luar nanti anak itu dikatakan orang dididik dengan keluarganya yang baik, dengan baik, atau anak itu berperilaku baik. Selanjutnya, memberikan dasar pendidikan sosial. Yang dimaksud memberikan dasar pendidikan sosial yaitu di dalam lingkungan keluarga kita memberitahu anak tentang lingkungan yang ada di sekitar kita, agar anak itu mampu berinteraksi dengan baik, mau menolong sesama. Selanjutnya, memberi pendidikan agama bagi anak-anak. Nah, di dalam lingkungan pendidikan keluarga, kita wajib memberi pendidikan agama bagi anak-anak agar tertanam di diri mereka di usia mereka sejak dini, yaitu tentang dasar-dasar agama agar menjadi panduan hidup mereka nanti. Selanjutnya, lingkungan sekolah. Sekolah merupakan saran yang secara sengaja dirancang untuk melakukan pendidikan. Sekolah juga bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak selama mereka diserahkan
adanya. Adapun tanggung jawab sekolah yaitu tanggung jawab formal kelembagaan, tanggung jawab keilmuan, dan tanggung jawab fungsional. Yang ketiga, lingkungan sosial, lingkungan masyarakat maksudnya. Lingkungan masyarakat merupakan lingkungan di luar lingkungan keluarga dan sosial. Nah, pendidikan yang dialami dalam masyarakat telah dimulai beberapa waktu ketika anak-anak telah lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar dari pendidikan sekolah. Dengan demikian berarti pengaruh pendidikan tersebut tampak lebih luas. Adapun tipe sosial budaya. 1. Tipe masyarakat berdasarkan sistem perkebunan yang amat sederhana. 2. Tipe masyarakat perdesaan berdasarkan sistem bercocok tanam di ladang ataupun sawah dengan tanaman pokok padi. Yang ketiga, tipe masyarakat perkotaan. Yang keempat, tipe masyarakat metropolitan. Ada juga peranata sosial atau social institution yang terdapat di lingkungan sosial atau masyarakat. Yang pertama ada peranata pendidikan, bertugas dalam upaya sosialisasi. Yang kedua ada peranata ekonomi, bertugas dalam mengatur upaya pemenuhan kemakmuran. Yang ketiga ada peranata politik, bertugas menciptakan integritas dan stabilitas masyarakat. Yang keempat ada peranata teknologi, bertugas menciptakan teknik untuk mempermudah manusia. Yang kelima ada peranata moral dan etika, bertugas mengurusi nilai dan penyikapan dalam pergaulan masyarakat. Sekian materi dari saya. Saya Syarifah Rajansari akan membahas tentang fungsi lingkungan pendidikan. Setiap pusat pendidikan dapat berpeluang memberikan kontribusi yang besar dalam ketiga kegiatan pendidikan, yakni ada pembimbingan dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya, pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan, pelatihan dalam upaya pemahiran keterampilan. Jadi secara umum fungsi lingkungan pendidikan adalah dapat membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia, agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Seperti diketahui, proses pertumbuhan dan perkembangan manusia sebagai akibat interaksi dengan lingkungannya akan berlangsung secara alamiah dengan konsekuensi bahwa tumbuh kembangnya itu mungkin berlangsung lambat dan dari tujuan pendidikan. Oleh karena itu diperlukan berbagai usaha sadar untuk mengatur dan mengendalikan lingkungan itu sedemikian rupa agar dapat diperoleh peluang pencapaian tujuan secara optimal dan dalam waktu serta dengan daya atau dana yang seminimal mungkin. Dengan demikian diharapkan mutu sumber daya manusia makin lama semakin meningkat. Hal itu dapat diwujudkan apabila setiap lingkungan pendidikan tersebut dapat melaksanakan fungsinya sebagai mestinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Kenhapsari di sini akan melanjutkan materi mengenai Tripusat Pendidikan. Lingkungan sekitar yang dengan sengaja digunakan sebagai alat dalam proses pendidikan dinamakan lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan ini terbagi atas 3. Yang pertama, lingkungan keluarga. Yang kedua, lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, lingkungan masyarakat. Yang pertama, keluarga. Pendidikan keluarga berfungsi sebagai pengalaman pertama masa anak-anak, menjamin kehidupan emosional anak, menanamkan dasar pendidikan moral, dan memberikan dasar pendidikan sosial,
serta meletakkan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak-anak. Yang kedua, sekolah. Sekolah membantu orang tua mengerjakan kebiasaan-kebiasaan yang baik serta menanamkan budi pekerti yang baik. Sekolah memberikan pendidikan untuk kehidupan di dalam masyarakat yang sukar atau tidak dapat diberikan di rumah. Sekolah melatih anak-anak memperoleh kecakapan-kecakapan seperti membaca, menulis, berhitung, menggambar, serta ilmu-ilmu lain yang sifatnya mengembangkan kecerdasan dan pengetahuan. Di sekolah diberikan pelajaran etika, keagamaan, estetika, membenarkan benar atau salah, dan sebagainya. Yang ketiga, masyarakat. Pengaruh yang positif dari masyarakat ini banyak kita jumpai dalam perkumpulan-perkumpulan pemuda, organisasi-organisasi, atau mahasiswa maupun organisasi-organisasi lain. Pengaruh yang bersifat negatif ini tidak terhitung banyaknya juga di dalam masyarakat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman, di sini Febi akan menjelaskan pada bagian pengaruh timbal balik antara Tripusat Pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik seperti juga tumbuh berkembangnya pada anak umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni hereditas, lingkungan, proses perkembangannya, dan anugerah. Khusus untuk faktor lingkungan, peranan Tripusat Pendidikan itulah yang paling menentukan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Pada gambar di atas dapat dijelaskan yaitu tentang melukisnya setiap pusat pendidikan dapat berpeluang memberikan kontribusi yang besar dalam 3 kegiatan pendidikan, yaitu yang pertama, pembinaan dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya. Yang kedua, pelatihan dalam upaya pemahiran keterampilan. Yang ketiga, pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan. Pada setiap pusat pendidikan perlu ditegakkan kontribusinya terhadap perkembangan peserta didik. Keserasian antar kontribusi itu yaitu serta kerjasama yang erat dan harmonis antara tripusat tersebut. Dengan kontribusi pusat, pendidikan yang saling memperkuat dan melengkapi itu akan memberikan peluang mewujudkan sumber manusia terdidik yang bermutu. Ini ada beberapa tujuan yang lebih rinci dari muatan lokal dikategorikan oleh dalam 2 kelompok. Yang pertama, tujuan yang dapat dicapai. Itu terdapat 4 golongan. Yang pertama, bahan pengajarannya lebih mudah diserap oleh murid. Yang kedua, sumber belajar di daerah dapat lebih bermanfaat bagi kepentingan pendidikan. Yang ketiga, murid dapat menerapkan pengetahuan untuk memecahkan masalah yang ditemukan di daerah sekitarnya. Yang keempat, murid lebih mengenal kondisi alam, lingkungan sosial, lingkungan budaya, dan murid yang dapat di daerahnya masing-masing. Yaitu tujuan yang memerlukan waktu yang relatif lama untuk mencapainya. Yang pertama, murid dapat meningkatkan pengetahuan mengenai daerahnya. Yang kedua, murid diharapkan dapat menolong orang tuanya dan menolong dirinya sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, yaitu murid menjadi akrab dengan lingkungan sendiri dan terhindar dari ketersaingan terhadap lingkungannya sendiri. Baik, sekian dari Febi. Hanya itu yang dapat Febi sampaikan. Lebih kurang Febi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjuti ke materi berikutnya. Nah, jadi kesimpulan presentasi dari kelompok kami yaitu pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak, khususnya keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai lingkungan pendidikan yang dikenal sebagai Tripusat Pendidikan. Proses mencapai tujuan pendidikan untuk menghasilkan manusia yang unggul baik secara pribadi maupun penguasaan ilmu pengetahuan. Tidak hanya tergantung tentang bagaimana sistem pendidikan dijalankan oleh lingkungan pendidikan formal.
Antara lingkungan pendidikan yang satu dan lingkungan yang lain disebut sebagai tripusat pendidikan. Tidak dapat berdiri sendiri, namun ada hubungan saling mempengaruhi di antara lingkungan pendidikan. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.